We all go a little mad sometimes. No, really? Kalian tahu nggak semua plot twist itu biasanya bikin film jadi bagus loh. Yang namanya plot twist tetap nggak boleh maksa dan ngerusak alur filmnya. Dan ada 4 faktor yang mempengaruhi bagus jeleknya twist. Yang pertama adalah shock value, atau seberapa parah nggak bisa ketebaknya film itu. Yang kedua dari tingkat masuk akalnya. Kalau tiba-tiba twistnya terlalu jauh, juga nggak akan bagus sih. Dan yang ketiga, pengaruh cerita dan karakter. Apakah twistnya akan ngerubah cerita dan motivasi dari karakter? Dan yang terakhir ada timing. Si twist ini bakal dikeluarin kapan? Apakah di tengah-tengah atau di terakhir mungkin? Yang jelas biasanya nggak terlalu awal ya, karena itu akan nurunin ekspektasi dari penonton. Kurang lebih itu sedikit banyak tentang apa itu plot twist. Nah, aku mau share ke kalian tentang cerita-cerita plot twist dari berbagai media yang menurutku bener-bener udah masuk kategori top fiksinya plot twist lah pokoknya. Bukan sembarang twist, 100% dijamin kamu nggak akan bisa nebak twistnya. Dan list berikut semuanya ini adalah hidden gem yang kemungkinan besar nggak banyak dari orang yang pernah denger karena emang nggak mainstream. Kira-kira dari list yang bakal aku sebutin, kamu paling tahu yang mana nih? See, we ask you a question, and if you get it wrong, booga! Yang ketujuh adalah The Visit. M. Night, si sutradara yang selalu punya ending plot twist sebagai ciri khasnya, menurutku berhasil membuat nuansa yang super mencekam di film ini. Sekarang aja lagi inget-inget endingnya masih bikin bulu kuduku merinding saking kerennya film horor satu ini. I think Nana's not feeling well. Grandmother is fine. It's like somebody talking in their sleep. Di-shoot dengan perspektif amatir first-person kamera ala The Blair Witch Project ini membuat setiap adegannya menjadi relevan dengan kita sebagai penonton. There's something wrong with Nana and Papa. Plotnya nyeritain tentang 2 anak yang mengunjungi rumah kakek dan neneknya di kampung. Dan di situ mereka menemukan banyak kejanggalan yang belum pernah mereka tahu sebelumnya. Yang keenam ada The Game. Apa yang bakal kamu lakukan kalau kamu tajir melintir, tapi kamu udah cukup tua dan belum nikah? Dan kamu saking kayanya sampai kamu bosen mau ngabisin duit buat apa? Your birthday. This is for you. Consumer Recreation Services. Call that number. Why? They make your life fun. Diperankan oleh Michael Douglas sebagai Nicholas, si miliuner yang jenuh dengan kehidupannya yang setiap hari itu kerja. Yang dia itu tiba-tiba diberi sebuah kado sama adiknya, yang katanya kado itu bakal ngerubah hidup siapapun yang pernah menggunakannya. Kamu bisa nebak nggak kado apa sih itu kira-kira? Coba deh tonton film misteri yang penuh teka-teki ini yang berjudul The Game. The man that ruined your life. Would you kill him? Yang kelima adalah Predestination. Kalau kalian nggak suka film yang maksa kalian buat mikir dan bikin pusing, mending kalian skip yang satu ini. Tapi kalau kalian penggemar film-filmnya Christopher Nolan, yang satu ini kayaknya wajib banget ditonton dan siap-siap bikin melongo lihat ending dari film ini. So, what, you're a cop? I'm a temporal agent. We prevent crime before it takes place. What is it? It's a time machine. Don't ever exceed the jump limit. It can be problematic. If you ever want to stop the Fizzle Bomber, you'll never get another chance. Si Ethan Hawke sebagai agen kepolisian yang diperintahkan dalam sebuah misi untuk mencari target seorang kriminal. Tapi untuk itu dia harus melalui berbagai time travel. Film ini sih memiliki plot twist yang paling smart ya yang pernah aku tonton. Kira-kira kamu tertarik nggak untuk nonton film yang satu ini? We must lay the seeds for the future. But I know where I come from, but where do all you Yang keempat ada When Marnie Was There. 目に見えない魔法の輪がある。輪には内側と外側があって、私は外側の人間。
Masih dalam nuansa pulang kampung nih. Ana seorang anak remaja yang introvert dan dia nggak punya terlalu banyak teman di sekolahnya, lagi liburan dan mengunjungi rumah paman dan bibinya di desa. Di situ dia bertemu dengan sosok gadis cantik bernama Merny yang ternyata nggak sesuai sama perkiraannya. Di balik pertemuan mereka berdua, membawa sebuah cerita film yang kelam. Film Ghibli yang satu ini mungkin jadi favoritku secara plot ya di antara film Ghibli yang lain. Dan salah satu pengalaman nonton yang paling unik yang pernah aku alamin waktu nonton film ini, bayangin aja coba, sampai menuju 90% filmnya, aku ngantuk banget. Dan sepanjang film aku ngerasa nggak bisa nebak plotnya ke arah mana. Tapi sisa film tinggal 15 menit terakhir, barulah di-reveal alasannya kenapa semuanya menjadi masuk akal. Satu-satunya film yang membuat penilaianku berubah 180 derajat cuma karena endingnya. Ditambah lagi bagian akhir muncul soundtrack yang mungkin bakal bikin kamu nangis. Yang ketiga adalah Shut Up and Dance. Menceritakan tentang seorang pemuda biasa yang rajin bekerja, namanya si Kenny. Yang suatu hari seperti sewajarnya anak muda, dia melakukan di kamarnya. Nah, di luar dugaan, komputer yang dipakai dia untuk itu dihack sama si hacker. Dan akhirnya dia di blackmail alias diancam kalau dia nggak nurutin apa kata si hacker mau. Rahasianya bahwa dia itu bakal dibongkar. Your mum's gonna love that on Facebook, Twitter, Insta, fucking whatever. And her friends, all eyes on you. Just give me money! There's no cure for the internet. It would never go away. It would be glued to your name, a fucking stain on you. Kalau kalian udah pernah nonton Black Mirror, udah pasti kalian gak asing lagi dengan tema series ini yang selalu dark, satir, dan secara psikologi sangat disturbing. Dan Shut Up and Dance ini adalah salah satu episode terbaik yang mereka sajikan, tentunya dengan ending yang bikin kalian tercengang saking jeniusnya plotnya. Yang kedua adalah Usual Suspect. Film garapan Bryan Singer satu ini udah pasti harus aku sebut dulu kalau kita lagi ngomongin ending yang plot twist loh. Usually, when there is a crime, there is a motive. I want to know why. 27 men died on that pier for what looks to be $91 million worth of dope that wasn't there. Terjadi peristiwa baku tembak yang melibatkan beberapa korban di sebuah pelabuhan. Dan si Verbalkin sebagai salah satu saksi mata yang harus bersaksi di kantor polisi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan menurut kesaksiannya, tentang peristiwa itu melibatkan sosok legenda terkenal yang super duper misterius bernama Keyser Söze. And these are not the usual suspects. Keaton. I'm a businessman. McManus. There's nothing that can't be done. Hockney. What, you got a team of monkeys working around the clock on this? Fenster. Flip you for real. Verbal Kint. Roger, really. People say I talk too much. He doesn't know what you want to know. I don't think he does. Not exactly. But there's a lot more to it. Mungkin film ini film legend yang paling underrated dan endingnya nggak pernah gagal bikin aku merinding banget. Twistnya yang sangat-sangat smart, pantas membuat banyak sineas lain terinspirasi dari film ini. Nah, sebelum ke nomor 1, bonus aja nih. Aku kasih honorable mention, yang sebenarnya yang satu ini nggak hidden gem, tapi aku merasa harus masukin ke list ini, yaitu Attack on Titan. Anime yang udah populer di kalangan pop culture ini memiliki rentetan plot yang dianggap sangat jenius oleh Hajime Isayama. Selain karena animasinya yang luar biasa ya, banyak banget plot twist yang super misterius dalam satu series yang semuanya tereksekusi dengan sangat baik. Bahkan, menurutku semuanya dijelaskan dengan sangat memuaskan. Eren yang hidup di tengah-tengah benteng Singgasina memiliki dendam dengan para Titan yang tinggal di luar dinding benteng karena seluruh keluarganya dibantai oleh mereka.
sehingga Eren bersumpah untuk membalaskan dendamnya dengan pasukan militer pembasmi Titan. Sekilas premis ceritanya seperti itu sih. Padahal banyak banget lapisan-lapisan di balik itu yang gak sesederhana itu. Salah satu plot twist yang bikin aku ulang-ulang terus itu adegan pengungkapannya yang dideliver dengan cara yang sangat unik. Aku hampir gak pernah lihat ada film lain yang memakai cara seunik itu dalam mengungkapin plot twist. Buat kalian yang udah nonton kayaknya pasti tahu deh bagian mana yang aku maksud. Dan inilah nomor 1, cerita paling terplot twist, tergila, teredan dan juga terabsurd, yaitu Holy Mother. Nah kan, kalian pasti pada nggak tahu kan, apaan tuh Holy Mother? Akhirnya sampai di bagian aku bahas buku yang satu ini. Dijamin deh, kalian mau cari review buku ini di channel YouTube lain atau di sosmed manapun pasti bakal susah banget. Karena novel ini emang se-underrated itu. Aku kasih tahu, Hidden Gem ini mungkin salah satu cerita fiksi misteri terbaik yang pernah aku baca atau aku tonton. Narasinya sangat detail dan adegan yang diceritakan cukup sadis. Di antara semua twist yang ada di list ini, aku bisa bilang kalau twist di Holy Mother ini yang terbaik. Dan aku nggak akan terlalu banyak ceritain plotnya. Intinya buku karangan Akiyoshi Rikako ini mendeskripsikan sebuah hubungan antara ibu dan anak yang sangat edan lah pokoknya. Efek yang dihasilkan dari baca buku ini nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa berangkat sekolah atau kerja, nggak bisa berhenti mikirin endingnya lah pokoknya. Dan kalau kamu udah tahu endingnya dan baca lagi dari awal untuk kedua kalinya, semuanya akan berasa baca buku yang betul-betul beda. Ajaib banget kan? Tapi nyatanya emang gitu. Pengalaman baca buku ini betul-betul pengalaman membaca yang nggak akan bisa aku lupain seumur hidup. Dan kesimpulannya, Holy Mother ini must read. Sekian rekomendasi top 7 plot twist paling gila dari aku. Dan sebetulnya selain 7 ini, aku juga masih punya banyak banget list yang keren-keren loh. Kalau kalian masih mau aku bikin part 2, kalian bisa komen di bawah. See you!